Oke, ini kita mulainya dari halaman 239 ya. Kita mulai dari nomor 13 di sini. Kalau kita lihat di soal ini ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah cermin cembung. Ya, jadi kita bisa buat di sini apa saja yang diketahuinya. Nah, untuk diketahuinya itu benda tinggi 6 cm. Berarti itu adalah hanya ya 6 cm. Di depan cermin cembung dengan jari-jari. Cermin cembung berarti R-nya itu harus bertanda negatif ya. Kalau kita masukkan dalam perhitungan. Ini 12 cm. Nah, kalau jari-jarinya ya sebesar 12 cm itu menandakan kalau fokusnya adalah sebesar R dibagi 2 ya. Nah, dari sini kita dapat fokusnya adalah min 6 cm. Adapun bayangan yang terjadi terletak 4 cm di belakang cermin cembung. Berarti S absennya itu adalah min 4 cm. Nah, ini ya. Jadi ingat kata kuncinya di sini adalah cermin cembung. Nah, berarti kalau begitu kita tinggal mencari jawabannya ini. Ditanyanya ada yang pertama itu tentukan letak benda dari cermin. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Nah, kalau ditanya S itu bisa kita gunakan rumusnya ya. Rumusnya kan ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Berarti dari sini kita tinggal hitung. 1/min6 sama dengan 1/S ditambah 1/min4. Nah, begitu ya. Nah, kalau begitu tinggal kita pindahkan ini. 1/S itu tiada lain adalah ini saya pindahin ke seberang jadi seperti ini. 1/4 dikurang 1/6. Berarti berapa ini? Dihitung ini 24 ya. Kita pakai angka 24 di bawah. 4 ini 24 bagi 4 itu 6. Kurangi Pak, izin sambil makan, Oh ya, silakan nggak apa-apa ya. Sambil kita bisa nih. Yang ini 4. Nah, berarti dari sini kita ketemu 1/S-nya tiada lain adalah 2/24. Nah, berarti langsung saja S-nya itu dibalik. 24 bagi 2 itu berarti 12 cm. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya di sini yang ditanyakan pada pertanyaan B, berapakah besar perbesaran? Perbesaran itu M. Lalu yang ditanya berikutnya adalah tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu H absen. Nah, ini ya. Berarti kalau untuk perbesaran sendiri, ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus S absen per S. Ya, ini bisa kita buat tanda mutlak saja. Nah, berarti M-nya ini ketemu. S absennya tadi min 4 dibagi dengan 12. Berarti ini sama saja dengan 1/3 ya. 1/3. Artinya dia bakal diperkecil ukurannya ya. Nah, kemudian kalau mau mencari tinggi bayangan, ini kan sama saja perbesaran ini ya. Itu sama saja dengan ini. H absen per H. Nah, berarti boleh kita tulis di sini untuk perbesaran untuk mencari H absennya tinggal buat seperti ini saja. M perbesarannya kali dengan tinggi bendanya. Berarti di sini kita dapat H absennya adalah berapa itu? H absennya adalah M-nya 1/3. Kita kalikan dengan H-nya itu berapa ini? 6 cm. Berarti dapatnya adalah sebesar 2 cm. Nah, artinya diperkecil. Sampai sini paham ya?
Ya, ini masih tergolong kasus yang mudah ya untuk perbesarannya. Selanjutnya itu pertanyaan yang C. Lukiskan dan tuliskan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, kalau cermin cembung sih sudah pasti ya sifat bayangannya. Tapi ini coba dia mintanya dilukiskan. Kalau dilukiskan itu berarti kita coba pakai garis bantu lah nih. Yang C ya. Yang C dia minta lukiskan ya. Lukiskan bayangan. Kemudian yang berikutnya dia mintanya tentukan apa sifat bayangan. Nah, untuk melukisnya kita mungkin bisa pakai ini garis bantu, misalkan ini sumbu utama. Saya tarik garis di sini sebagai sumbu utama. Selanjutnya saya menggunakan lingkaran ya. Cermin cembung artinya ini. Coba saya buat seperti ini. Nah ini berarti jari-jarinya itu ada di posisi mana ya, sebentar. Ini supaya lurus. Saya kasih tanda jari-jarinya ada di sini. Nah ingat melukis apa namanya? Bayangan itu minimal menggunakan 2 buah sinar istimewa ya. Jadi sinar istimewa yang digunakan itu minimal adalah sinar istimewa yang berpotongan di suatu titik begitu. Nah, jadi kalau misalnya cermin cembung bagian yang ini belakangnya yang diarsir ini, kasih di arsiran ini adalah bagian belakang. Lalu ini kita kasih nama jari-jari. Jari-jari kalau kita bagi 2 ini 1 2 3 4 5 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Ini jari-jarinya, ini fokusnya. Nah, soal bilang tadi kita sudah dapat jaraknya itu 12 dengan 4 ya. Berarti benda diletakkan 12. Kalau 12 itu kita misalkan saja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini. Katakanlah benda ada di sini dengan tinggi. Tingginya tadi berapa ini? Kita dapat dikasih tahu tingginya 6. 6 itu kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Kita pakai coba angka yang tinggi yang sesuai dengan skala ini. Agak mirip dengan ini bendanya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat 3 sinar istimewa. Nah, 3 sinar istimewa untuk cermin cembung itu yang pertama adalah begini. Sinar datang sejajar sumbu utama, ya di sini sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan melalui fokus. Jadi datangnya itu dari sini. Dari fokus ke arah sini. Nah, seolah-olah berasal dari fokus, boleh juga bahasanya seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ini pemantulannya adalah begini. Lalu yang kedua kita gunakan sinar istimewa yang lain, yaitu sinar datang menuju jari-jari kelengkungan. Jadi yang kedua adalah begini. Sinar datang seolah-olah menuju jari-jari kelengkungan. Nah, begini. Nah, ini ya. Jadi ini dia. Sinar datang seolah-olah menuju jari-jari kelengkungan itu akan dipantulkan balik. Nah, ini dipantulkan balik. Nah, kalau begitu kita akan menemukan di sini ada 2 buah titik yang saling berpotongan antara sinar istimewa yang merah dengan yang hitam. Nah, disitulah letak bayangan. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Di titik yang berpotongan ini letak bayangannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagian depan cermin. Ini adalah bagian depan dari cermin cekung. Sementara yang di sini adalah bagian belakang dari cermin
cembung. Ya. Nah, kita lihat ukurannya itu mengecil. Dia terletak di belakang. Artinya sifat bayangannya itu bisa kita tentukan di sini. Sifat bayangan yang terbentuk itu sudah pasti kalau di belakang cermin itu pasti maya. Kemudian selanjutnya itu pasti tegak. Kenapa? Karena kita lihat gambarnya itu tegak. Lalu ukurannya pasti diperkecil. Nah, begitu. Sampai sini paham untuk soal nomor 13? Oke. Oh ya, oke. Nah, jadi kuncinya di sini adalah menggambarkannya ya. Yang C-nya. Yang C-nya saja ya. Oke ini ya. Jadi kalau untuk menggambarkannya lebih bagus pakai skala ya. Nanti misalnya pakai penggaris, kalau pakai skala dia jawabannya bisa langsung terlihat dengan jelas. Oh, iya. Nah, sudah bisa lanjut? Sebentar. Oh, masih mau makan ya? Sambil makan ya. Untuk cermin cembung sinar istimewanya sudah hafal kan? Sudah paham ya? Sudah. Ya, oke. Pokoknya minimal gunakan 2 sinar istimewa untuk menentukan sifat bayangan. Dengan catatan, cari 2 sinar istimewa yang saling berpotongan. Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Soal berikutnya kita ambil dari halaman yang sama di nomor 14 ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk soal ini ya, nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar cerminnya adalah cermin cembung juga. Kalau lihat gambarnya, ini gambarnya apa nih? Cermin cekung. Cermin. Itu sebentar. Tadi saya ini gambar apa nih? Cermin cekung. Ini adalah gambar cermin cembung ya. Cembung. Nah, ini agak aneh nih. Sebentar, nomor 14. Aduh ya, soal yang salah nih ya sepertinya. Kita coba ralat ya. Kayaknya ada yang aneh di soal ini. Gambarnya di sini cermin cembung. Tetapi di sini yang ditanya cermin cekung. Ini saja. Supaya ada jawabannya ini coba kita ganti ya. Cermin cekungnya ini saya coret. Ya. Saya jadikan itu cermin cembung. Karena kalau lihat gambarnya ini harusnya kalau cermin cekung jadi salah gitu. Jadi supaya benar kita coba ini ganti jadi cermin cembung ya. Nah, diketahui datanya di sini ya. Data yang diketahui jari-jari kelengkungannya kalau dia cermin cembung itu ini ketahuan 18 ya. Berarti minus 18 cm. Itu menandakan kalau fokusnya adalah jari-jarinya dibagi 2. Berarti fokusnya kita ketemunya adalah min 9 cm. Kemudian perbesaran bayangan yang terbentuk M-nya di sini adalah 1/3 kali. Jadi perbesaran yang ditanya di soal ini adalah jaraknya. Yang pertama itu S, jarak benda cermin cembung. Yang kedua S absen. Nah, ini yang ditanya. Udah.
tinggal kita hitung pakai persamaan perbesaran. Ini perbesaran itu tidak lain adalah S absen per S. Nah, ini kan kalau dari rumusnya ini kan ada tanda mutlak, ini kita kasih tanda negatif ya. Nah, itu artinya kita ambil di sini S absennya itu pasti negatif gitu. Ya, jadi S absennya tidak lain adalah M-nya sepertiga. Sepertiga kali S itu berarti min sepertiga S. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pakai rumus seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S absen. Ya, ini. Nah, tinggal dihitung. 1 per min 9 sama dengan 1 per S. Suara saya terdengar kan? Terdengar. Soalnya ada hujan di sini. Keras sekali. Ya. Ditambah ini 1 per min sepertiga dari S-nya. Nah, begitu. Yang ini. Nah, kalau dihitung ini jadinya berapa ini? Min saya tulis begini bentuknya. Kemudian ini berarti seper S dikurang 3 per S. Nah, berarti min 9 sama dengan ini berarti minus 2 per S. Nah, dari sini kita dapat S-nya tiada lain adalah berapa itu? 18 sih. 18 ya. Sentimeter. Datanya sentimeter kah? Sebentar. Oh ya. Berarti kalau gitu dapatlah S absennya. S absennya berarti tadi nih min sepertiga dari S-nya. Berarti min sepertiga kali 18 cm. Sama dengan min berapa nih? 6. Iya, min 6 cm. Nah, itu yang ditanyakan ya. Dengan catatan ini ya. Kalau lihat gambarnya ini harusnya cermin cembung. Oh, iya. Oke. Nah, Pak, itu ngomong-ngomong nanti jawabnya S absennya jadinya min 6 ya. Nah, iya. Tanda negatif artinya apa? Tanda negatif itu menyatakan kalau bayangan terbentuk di belakang cermin. Paham ya? Oh, Sama kayak ini. Ini kan? Kan ini nih. Untuk yang soal sebelumnya kan ini. Bayangannya terbentuk di belakang cermin. Nah, itu artinya tanda negatif. Dari. Bisa ya? bisa. Oke. Nah, itu untuk soal yang nomor 14. Selanjutnya kita coba soal berikutnya. Coba ini soal nomor 15 ya. Nomor 15. Bentar. Nah, ini nomor 15 inilah yang baru yang namanya cermin cekung. Kalau tadi gambarnya kan kurang tepat. Oke. Di manakah letak benda dan letak bayangan dari cermin cekung itu? Ini maksudnya apa ini? Di manakah letak benda dan letak bayangan dari cermin itu? Maksudnya S dan S aksen nih. Oh, itu ya. Nah, cuman kalau kita lihat ini sedikit aneh, yang mana benda, yang mana bayangan ya. Oh, bendanya apa yang di nomor 2 Kenapa? bendanya yang ini bukan Kalau bendanya di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4. Oh. Oke, sebentar ya, saya ambil handset dulu ya. Ini Oh, sudah iya. Sebentar juga Pak, saya izin ke toilet dulu. ya, jelaskan.
Halo Pak. Cek. Ya, halo. Kedengaran nggak nih? Suaranya agak kecil, Jadi, ya. Kalau begini? Lumayan, suaranya kecil lagi, Oke, kayak gini lah ya. Sepertinya kayak gini aja. Ini kan lebih kedengaran ya. Iya, Tapi mungkin sambil terdengar itu suara hujannya. Oke, yang ini ya. Nah, ini menurut saya ini soalnya agak aneh juga kalau dia cermin cekung. Saya nggak tahu maksudnya apa. Mungkin ini benda, ini juga benda. Ya. Nah, jadi supaya aman, kita buat aja begini. Kita kerjakan sekali dua. Nah, jadi gini. Kita alih 12 ini, misalnya. Tapi agak aneh ya. Kalau ini jaraknya 14, jarak ini ke sini. Nah, kan kalau konsepnya untuk cermin cekung, ya ini adalah cermin yang bersifat konvergen, menggunakan sinar atau cahaya. Nah, kita punya trik ketika mengerjakan cermin cekung, yaitu ruangan di mana benda berada, ya ini kalau ditambahkan dengan ruangan di mana bayangan berada, ini harus bernilai 5. Itu adalah idenya. Nah, yang mana ruang satu? Ruang satu itu adalah di antara pusat titik O atau pusat cermin ya ke fokus, titik fokus. Jadi ini adalah ruang satu. Kemudian di antara fokus sampai ke jari-jari kelengkungan ya yang ini itu disebut ruang 2. Di belakang jari-jari kelengkungan itu adalah ruang 3. Nah, tempatnya ada di posisi mana? Di sini, di belakang cermin. Jadi untuk cermin cekung ini adalah belakangnya. Nah, begitu ya. Kemudian tentunya yang di sini adalah bagian depan. Kalau kita lihat dari gambar ini, ya, saya nggak ngerti maksud soal ini apa. Ya, kalau ini bendanya di ruang 1, bayangan seharusnya ada di ruang 4, gitu. Berdasarkan rumus dari menentukan letak bayangan ini. Tetapi kalau seandainya bendanya di ruang 3, ya, saya nggak tahu jarak benda ini ke cermin. Ya, berapa? Dia dalam bentuk hanya variabel nanti karena angka 45 ini nggak jelas gitu. Jadi menurut saya soal ini tidak perlu kita bahas lah ya, karena kemungkinan salah. Menurut saya ini salah soal ya. Tapi ngerti nggak konsepnya? Ngerti. Oke ya. Jadi ini soalnya agak aneh gambarnya. Kita coba lanjut saja dulu dengan soal yang selanjutnya. Saya cari yang tidak putus coba ya. Oh, nomor 16 ada ternyata ini satuan. Oke, coba ini nomor 16. Anggi melakukan percobaan menggunakan cermin cekung. Nah ini. Kata kuncinya di soal yang ini adalah cermin cekung. Nah, berarti masih sama kayak yang soal yang tadi ya di awal sebelumnya. Pada percobaan 1 didapatkan perbesaran nyata. Oke, jadi dia melakukan percobaan didapatkan perbesaran bayangan nyata 3 kali ukuran benda. Nah, berarti diketahuinya di sini perbesarannya itu 3 kali ukuran benda. Berarti M-nya 3. Kemudian benda digeser 2 cm menjauhi cermin cekung dan didapat perbesarannya perbesaran bayangan nyata kedua dengan ukuran 1 kali ukuran benda. Nah, berarti M aksennya di sini kita misalkan setelah digeser 2 cm itu jadi perbesarannya 1. Hitung jari-jari cermin cekung yang digunakan Anggi. Nah, data yang dikasih tahu itu
ada 3. Yang ditanya di sini adalah berapakah jari-jari kelengkungan dari cermin yang digunakan. Nah, dengan catatan begini tadi ya. Benda digeser menjauhi. Jadi ini perbesaran 1 ini terjadi saat S digeser, ya, digeser 2 cm. 2 cm menjauhi cermin. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi digeser menjauhi cermin. Nah, kalau begitu kita fokus dulu ke ini, perbesaran yang M yang ini. Nah, jadi kita buat di sini. Perbesaran ini tiada lain adalah S absen per S. Nah, kalau kita pakai angka 3 di M-nya ini, berarti kan kita menemukan seperti ini. 3 sama dengan S absen per S. Nah, berarti kita bisa cari S-nya. S absennya tiada lain adalah 3S. Nah, dari data ini kita bisa cari jari-jari kelengkungannya. Kita gunakan saja rumus seperti ini. 2 per R. 2 per R itu kan sama saja dengan seperfokus ya. Nah, ini sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Nah, kalau sudah, kita masukkan datanya. Ya, 2 per R itu sama dengan 1 per S, kita tambahkan dengan ini. 1 per S absennya kita ganti jadi 3S. Nah, berarti ini kita akan ketemu hasilnya ini jadinya 2 per R sama dengan ini 3 per 3S, itu berarti 3 kurang tambah 1, 4. 4 per 3S. Nah, artinya kita akan dapatkan R-nya adalah sebesar 2 kali 3S itu 6S per 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berdasarkan data yang pertama. Kita akan ketemu nilai R-nya adalah 6S plus 4. Nah, sekarang coba kita pakai data yang ini. Yang perbesarannya itu sebesar 1. Ya. Dengan menggunakan data yang perbesarannya 1, kita bisa cari S-nya. Tapi S-nya itu digeser 2 cm menjauhi cermin. Ya, berarti kita coba buat begini. Saat perbesarannya M absennya sama dengan 1, yang terjadi adalah rumusnya kan begini. M sama dengan S. Misalkan ini saya namakan SB ya, SB absen per S, supaya apa terjadi perbedaan variabel. Ini saya namakan SB. Nah, begini. Nah, berarti kita bisa cari SB-nya. SB absen itu tiada lain adalah M dikali SB. Nah, berarti di sini SB absennya adalah ini M absen tadi ya, sebesar SB. Karena ini M-nya 1, berarti sama dengan SB. Nah, lalu kita hitung lagi di sini ya. Kita gunakan 2 per R ya, itu sama dengan 1 per SB ditambah 1 per SB absen. Karena S dan SB-nya ini sama, maka 2 per R ini akan sama dengan nilainya dengan ini. Ini kan SB juga, berarti 2 SB. Nah, hal ini menandakan kalau R-nya adalah sebesar SB. Paham ini? Nah, tapi SB itu apa? Kalau berdasarkan ceritanya tadi ini, S-nya itu digeser 2 cm menjauhi. Ini dari kata-kata ini kita akan ketemu bahwa jarak benda ke cermin semula itu ya ada hubungannya dengan SB. SB itu tiada lain adalah CS ditambah 2. Begitu. Ngerti maksud ini? Ngerti. Nah, digeser menjauhi. Karena SB adalah S tambah 2, berarti kita bisa cari hubungannya. Ya.
R ini boleh kita ganti jadi gini. S ditambah 2. Nah, sekarang kita samakan nih. R-nya kan kita dapat nih. Ya, dari data ini kita ketemu ada 2 R. Yang pertama R-nya itu adalah yang ini tadi. Ya kan? Nah, kita coba samakan dengan yang ini. Nah, kalau kita samakan akan ketemunya begini. Persamaannya. S tambah 2 itu akan sama dengan 6S per 4. Kali 4-nya ke sini. Nah, 4 kali S itu 4S. Ditambah 4 kali 2 itu 8. Sama dengan 6S. Pindah ruas berarti 8 sama dengan 6S dikurang 4S. Nah, berarti 8 itu tidak lain sama dengan 2S. Maka S-nya tidak lain nilainya adalah 8 bagi 2 itu 4. Ya. Nah, kalau kita sudah ketemu ini S-nya 4, ya sudah kita akan dapatkan nilai R. Dari sini kita akan dapatkan nilai R. R-nya adalah 6, kita kali dengan 4, kita bagi dengan 4. Nah, ini kan kita coret. Ujung-ujungnya kita dapat R-nya adalah 6. Nah, di sini tidak menggunakan satuan. Artinya, oh, ada senti ya. Nah, karena ada senti berarti ini sudah pasti satuannya sentimeter. Ya. Dan ini juga sudah pasti satuannya sentimeter. Yang ini juga satuannya pasti sentimeter. Semuanya satuannya sentimeter ya. Paham? Oke, seperti itu ya. Untuk soal nomor 16. Selanjutnya ya, kita lanjut. Yang nomor 17-nya di halaman yang sama masih ini ya. Nomor 17. Ini tadi nomor apa? Oh beda ya, nomor 16 tadi. Yang ini nomor 17. Di nomor ini diketahui pada percobaan pertama benda diletakkan di depan cermin cembung. Nah ini kata kuncinya. Hati-hati dengan cerminnya ya. Jadi kita harus tahu dulu cermin cembung. Nah sambil mengingatkan di sini untuk soal yang berhubungan dengan cermin cembung, ingat saja nanti ya ketika mengerjakan soal buat aja jari-jari kelengkungannya atau fokusnya atau S absennya itu bertanda negatif. Negatif begitu ya. Jadi buat saja seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat diketahuinya. Perbesaran adalah maya. Nah, tanda maya itu artinya dia S absennya negatif ya. Berarti diketahui di sini besarnya perbesaran itu sebesar setengah, diperkecil ya. Ukuran benda. Kemudian benda digeser sejauh 2 cm mendekati cermin. Ya. Dan bayangan maya yang terbentuk sama kayak tadi kasusnya ini ya. Kemudian kita misalkan kodenya sama. SB-nya digeser sejauh 2 cm mendekati. Mendekati itu berarti S-nya berkurang. Nah, jadi misalkan kalau perbesarannya ini ya, itu simbolnya adalah S dan S absen ya. Kalau perbesarannya M. Nah, sekarang kasusnya kalau perbesarannya diganti di soal ini kan dikasih tahu datanya perbesarannya itu yang satu lagi karena digeser itu M absen misalnya ini nilainya adalah bayangan terbit 0, ini 0,6 ya. Nah, untuk perbesaran 0,6 kita pakai kode gini. SB dan SB absen misalnya kodenya. Nah, datanya adalah SB itu adalah S dikurangi dengan 2 cm. Nah, ini ya. S-nya dikurangi 2 cm itu adalah SB. Dengan teknik yang sama seperti tadi ya. Ini kita bisa menentukan besarnya jari-jari kelengkungan. Nah, seperti R-nya. Oke. R untuk kedua kasus ini, kasus perbesaran ini pasti sama.
maka kita bisa cari dulu nih dari perbesaran yang pertama sebelum digeser. Kan kita dapat nih S absen per S. Ya, saya kasih tanda mutlak begini ya. Ini pasti ada tanda negatifnya nantinya. Ya, nah berarti ini kita ketemunya setengah itu sama dengan min S absen per S. Ya, berarti ini kita dapat S absennya itu adalah min dari ini kali ke sana berarti setengah S ya. Nah, ini adalah data yang pertama. Nah, di sini kita tinggal hitung jari-jarinya. Jari-jari itu R. Berarti pakai saja gini. 2 per min R sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Nah, S absennya ini kita ganti jadi min setengah S. Berarti min 2 per R sama dengan 1 per S ditambah 1 per min setengah S. Jadinya berapa nih? Min 2 per R sama dengan 1 per S dikurang 2 per S ya. Nah, ini 2 per 2S. 2 per 2S dikurang 2 per S. Supaya sama. Ini sudah sama ya. Sudah sama berarti min 2 per R ya. Ini sama dengan min 1 per S. Nah, dapatlah di sini nilai R-nya itu sebesar kali 2S ya. Iya. R-nya dapat sebesar 2S. Nah, tapi kan ada data yang kedua dengan perbesaran yang M0,6 ini. Nah, kita harus cari dulu tuh. Dengan menggunakan perbesaran yang 0,6 itu berarti M absen itu tidak lain adalah min SB absen per S. Kan seperti ini. Berarti ini 0,6 sama dengan min SB absen per S. Nah, ini kita dapat SB absennya adalah 0,6 SB. Ini SB ya. Ini SB. Ini ada minnya. Nah, masukin lagi ke persamaan fokus. Berarti, bukan fokus, titik jari-jari kelengkungan. 2 per R, ini ada R-nya minus ya, karena cermin cembung. Sama dengan 1 per S ditambah 1 per S absen. Oh ya, simbolnya ini kan SB tadi. Berarti ini adalah SB absen. Masukkan datanya. Ini 1 per SB begini ya. Kita kurangi langsung ya. Ini karena min berarti ini jadinya 1 per 0,6 SB. Nah, berarti ini sama saja dengan 10 per 6. Ini berarti 6 per 6. Berarti kalau gitu ini jadinya 6 per 6, 10 per 6. 6 kurang 10 berarti min 4. Nah, berarti min 4 per SB. Nah, jadi dari sini dapatnya jari-jarinya tiada lain adalah sebesar berapa ini? Jari-jarinya tiada lain adalah sebesar setengah SB. Paham? Paham. Oke. Nah, kita sudah dapat 2R di sini. Nah, sekarang kita hubungkan ke syarat tadi. Syaratnya tadi kan adalah begini. Nilai SB ya. Tadi kita tahu bahwa nilai SB itu tiada lain adalah nilai S dikurang 2 cm. Nah, jadi kalau kita tahu ini adalah data yang diketahui dari soal, kita buat samakan ini R-nya. Berarti kalau kita samakan, R yang ini adalah 2S. Kita samakan dengan yang ini. R yang ini adalah setengah SB. SB-nya kita ganti jadi S kurang 2. Dalam hal ini 2 cm ya. Nah, berarti berapa ini? 2S sama dengan setengah S dikurang 1. Nah, setengah kali 2 kan 1. Berarti pindah ruas. Berarti ini sama saja 2 kurang setengah. Sebentar, Pak. Itu bukannya minus 4 per 6. Yang mana? Yang ini. Minus. Oh, sebentar ya. Oh iya, ada yang salah ya. Ini tadi
6 ini per 6 ya. 6 4 per 6 ya ya. Ya ini yang salah ya. Oke, kita ulang aja. Ini jadi dapatnya berapa nih? Ini ada 6-nya ya. Pak itu. Oh, oke. Kenapa? Ya jadi. Ya ini udah pas kan? Udah, kalau sudah pas berarti ini duanya coret, tinggal 2 1/6 1/2 3 ya. Berarti ini 3 SB ya jadinya. Ya kan? Iya. Nah, kalau sudah kita hubungkan. Hubungannya adalah ini 2S sama dengan 3. SB-nya kita ganti jadi ini 2AS kurang 2. Berarti 2S sama dengan 3S dikurang 6. Berarti pindah ruas ini berarti S-nya tidak lain adalah 6 ya. 6 cm. Nah, kalau S-nya sudah ketemu, ya berarti sudah ketemu nih R-nya. R-nya tidak lain adalah ini 2 kali 6. Sebesar 12 cm. Nah, ingat kalau cerminnya cermin cembung, R-nya itu boleh dikasih tanda negatif. Tanda negatif artinya di belakang ya. Di belakang cermin. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak dikasih nggak apa-apa. Nah, artinya ini tetap kamu harus tahu kalau cermin cembung itu dia pasti nilai R di belakang cermin itu kasih tanda negatif. Tapi kalau jari-jarinya sudah pasti besarnya. Besarnya itu 12. Paham nggak maksud saya? Paham. Oke ya, bisa ya. Oke, kalau gitu lanjut ke soal berikutnya. Nah ini ya, ini kita. Oke, boleh. Silakan. Sudah. Ya. Nah, soal selanjutnya itu yang ini. Mengenai peristiwa pembiasan. Nomor 18-nya ya. Indeks bias mutlak udara. Nah, ini kita langsung saja buat diketahuinya. Ini hitung-hitungannya mengenai indeks bias. Saya kasih nama simbolnya itu indeks bias udara mutlak udara itu NU. Ini kalau nggak dikasih tahu biasanya harus hafal juga sih, nilainya 1. Kemudian indeks bias air berarti itu saya namakan NA. NA itu 1,33. Jika cepat rambat cahaya di udara berarti itu C. Dalam ruang hampa ataupun di udara itu C itu sama sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya yang ditanyakan di soal ini ada banyak, ini ada 4 ya. Kita coba satu persatu. Yang A, cepat rambat bunyi di dalam air. Cepat rambat cahaya ya. Berarti kita namakan saja VA. Nah, kalau begini kita tinggal hitung saja. Hitungnya pakai konsep perbandingan ya. Perbandingannya adalah indeks bias mutlak adalah perbandingan C kali V. Indeks bias mutlak. Nah, gini saja ya. Indeks bias. Sebentar. Hukum Snellius. Sepertinya tinggal begini. Indeks bias udaranya dikali dengan C sama dengan indeks bias airnya dikali dengan V. Nah, begini ya. Ini dari hukum Snellius. Oke, nah tinggal hitung nih. Berapakah itu NA-nya? Kita coba rubah bentuknya. Bentuknya karena kita butuh VA, berarti VA itu tidak lain adalah N udara dibagi dengan N air, kita kali dengan C. Berarti logikanya nanti nilai V-nya ini harus lebih kecil angkanya. Berarti 1 dibagi 1,33
dikali 3 kali 10 pangkat 8. Berarti VA-nya adalah 3 bagi 1,33 berapa ini? Coba pakai kalkulator nih. 3 bagi 1,33. Itu dapatnya adalah 2,256. Nah, saya buat aja begini pembulatan ya. 2,26 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu untuk jawaban yang A. Bisa ini? Bisa. Oke. Selanjutnya ini apa lagi nih? Ada data lain ya. Ya, data lain adalah ini. Indeks bias kaca corona. Itu kita buat aja NK nilainya. Dikasih tahu di situ 1,52. Berarti kita bisa jawab ini pertanyaan yang B. Nah, untuk pertanyaan B yang ditanya adalah V kaca corona. Kita namakan VK saja. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung ini. Gunakan saja rumus. Misalnya bandingkan udara. N udara dikali C sama dengan N kaca corona dikali dengan VK. Nah, ini rumusnya ya. Dah, kita tinggal hitung. Menghitungnya tinggal kita rubah bentuknya. Kita butuh cari VK. Berarti VK adalah N udara dibanding K C. Nah, udah nih. N udaranya 1. Kacanya itu tadi berapa ini? 1,52 ya. Ya, benar. 1,52 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti V kaca coronanya ini adalah 3 bagi 1,52. 3 bagi 1,5 itu sekitar 1,97. Saya bulat begini saja. Kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya indeks bias relatif air, indeks bias air relatif terhadap kaca corona. Oh, ini ya. Jadi untuk pertanyaan C itu yang ditanya adalah indeks bias air, berarti air terhadap kaca corona, NAK. Nah, yang disebutkan pertama kali itu di atas posisinya. Berarti NA kita bagi saja dengan NK begini. Ya. Nah, jadi NA-nya itu 1, kemudian NK-nya itu 1,52. Nah, berarti ini sama saja dengan 100 kita bagi dengan 152. Nah, ini. Nah, ini kalau disederhanakan berapa nih? Coba saya hitung itu jadi 25/38. Jadinya 0,5. Tunggu. 0,6. 0,6. Segini aja ya. 0,666 ya. Dengan yang sama itu kita bisa cari jawaban yang D. Indeks bias kaca corona relatif terhadap air. Berarti indeks bias kaca corona terhadap indeks bias air. Kebalikannya ya. Nah, berarti ini NK per NA. Tinggal dibalik aja. 1,52 dibagi dengan 1. Sorry. Ini tadi air ya. Air 1,33 ya. Saya ada salah nih. Ini malah saya pakai udara. Ini harus 1,33. Nah, berarti yang ini tadi harus diperbaiki, ini salah ya. (1,33) bagi dengan 1,52. 0,875 yang ini ya. Ini tadi ada kesalahan teknis. Ini 0,875. Nah, baru yang kedua, ini tinggal kita bagi nih 1,52 bagi 1,33. Kebalikannya. 1,52 bagi 1,33. 1,142857. Nah, kita bulatkan aja begini, 1,14 misalnya. Ini bisa ya? Yang penting
konsepnya ya. Indeks bias relatif itu yang disebutkan pertama kali taruh di posisi atas. Oke, ini nomor tadi 18. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19. Oke, nah nomor 19. Cepat rambat cahaya dalam alkohol. Oh, ini ada hubungannya dengan indeks bias juga. Berarti data yang diketahui ya, cepat rambat cahaya dalam alkohol. Berarti kita namakan aja misalnya VA. 2,21 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan cepat rambat cahaya di kaca kita namakan misalnya VK. 1,82 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya di sini hitung indeks bias mutlak alkohol. Oke, berarti pada pertanyaan A yang ditanya adalah indeks bias alkohol. Berarti N alkohol ya. Nah, ini. Nah, pakai konsep begini saja. Indeks bias mutlak itu adalah perbandingan cepat rambat cahaya dengan kecepatan rambat cahaya dalam medium. Ini indeks bias kan. Nah, kalau begitu kita tinggal hitung nih. C-nya kalau nggak dikasih tahu, ingat nilai C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat 8 kita bagi dengan 2,21 kali 10 pangkat 8. Nah, ini 10 pangkat 8-nya kan bisa dicoret. Ya, tinggal bagi saja. 3 bagi 2,21. Ini dapatnya sekitar 1,36. Saya bulatin ya. 1,36. Gitu. Selanjutnya ya. Ini indeks bias mutlak kaca. Berarti kita namakan saja NK. Pak, saya izin ke toilet sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Indeks bias mutlak kaca berarti tinggal membandingkan aja ini NK-nya membandingkan nilai C dengan V kacanya. Nah, berarti C-nya kan 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian VK-nya itu tadi 1,82 kali 10 pangkat 8. Di sini 10 pangkat 8-nya bisa dicoret. Berarti tinggal membagi nih. 3 bagi 1,82. Berapakah itu? 300 dibagi 182.
Nah, saya bulatkan di sini ya 1,65. Saya pakai angka begini. Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang C. Yang C itu dia mintanya indeks bias alkohol relatif terhadap kaca. Berarti gini, NaK. Nah, kalau NaK ini tinggal dibandingkan saja. NaK itu lain adalah Na dibagi dengan NK. Nah, berarti saya pakai pembulatan angka 1,36 ini tadi pembulatan ya. 1,36 saya bagi dengan ini 1,65 juga pembulatan. Nah, tinggal bagi nih. 136 bagi 0,82. Nah, ini. Bisa? Bisa. Nah, pertanyaan D. Kebalikannya, indeks bias dari kaca relatif terhadap alkohol. Nah, ini. Karena kebalikannya ya tinggal dibalik saja itu. Berarti ini N yang disebutkan pertama kali itu adalah yang di atas posisinya. Berarti NK per NA. Nah, balik saja nih. 1,65 sekarang kita bagi dengan 1,36. Nah, ini berarti 165 bagi 136. 1,21 pembulatan. Nah, begini. Ingat, indeks bias itu tidak punya satuan ya. Oh, Ini bisa? bisa. Oke. Lanjut ya. Soal selanjutnya. Soal nomor 20. Ini melukis ya. Melukis jalannya sinar. Oke. Nah, ini berhubungan dengan soal nomor 20 ya. Ini berhubungan dengan Snellius tentang pembiasan. Oke, kita coba buat di sini data yang diketahui apa saja nih. Sinar datang dari udara menuju air. Nah, ingat di sini ya. Kalau ketemu kata udara, kita harus tahu indeks biasnya. Misalkan kita namakan indeks bias udara di sini 1. Sinar datangnya membentuk sudut 22 derajat. Berarti kita misalkan namanya I, ya. Sudut I 22 derajat. Menuju air, berarti N airnya kita namakan Na 4/3. Yang ditanya di soal ini adalah hitung indeks bias relatif udara terhadap air. Oh, yang pertama itu indeks bias udara relatif terhadap air, NUA. Nah, berarti kalau NUA itu tidak lain adalah yang disebutkan pertama kali udara. Berarti N udara bandingkan dengan N air. Nah, ini berarti 1 dibagi 4/3. Nah, sama saja dengan 3/4. Itulah indeks bias relatif udara terhadap air. Ini bisa ya? Bisa. Nah, ini adalah pertanyaan yang A. Nah, pertanyaan yang B di sini diminta lukis jalannya sinar. Lukis jalannya sinar ya. Jalannya sinar. Nah, kita gunakan hukum Snellius untuk peristiwa pembiasan. Jadi kita coba buat dulu di sini garis bantunya ya. Nah, ini misalnya garis bantunya garis nol. Bukan garis bantu ini sebagai batas antara medium pertama dengan medium kedua. Jadi udara sinarnya datang dari udara. Udara itu berarti ini di sini di atas. Ya, kita namakan ini adalah medium kurang rapat kalau dibandingkan dengan posisi air di bawah ya. Ini sebagai medium yang saya istilahkan MR. Nah, berarti kita butuh garis normal. Garis normal itu yang tegak lurus bidang. Nih. Ini namanya garis normal. Garis normal kita misalkan ini ya. Ini garis normalnya. Itu kita kasih simbol N. Nah, menurut soal ini sinar datang membentuk sudut 22 derajat terhadap garis normal. Berarti sinar datangnya begini. 22 derajat kira-kira beginilah. Ya. Nah, ini.
Ini ada I. Di sini ada I. Nah, I-nya 22 derajat. Nah, menurut hukum Snellius, sinar datang sinar datang sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Itu adalah bunyi hukum Snellius. Artinya nanti kita akan ketemu ini akan dibiaskan membelok itu makin dekat dengan garis normal. Nah, seperti ini. Inilah sinar biasnya. Ini SB sinar bias, yang ini SD sinar datang. Nah, itu kita bisa cari nilainya. Kita sebut saja dia di sini R. Nah, berarti di soal yang B ini yang ditanya berapakah nilai R-nya? Itu juga yang ditanya. Nah, dengan catatan kita tadi kalau udara ini kan indeks biasnya sudah tahu 1 ya. Ini airnya tadi 4/3. Nah, gunakan saja rumus hukum Snellius, yaitu indeks bias udara dikali dengan sin I itu sama dengan indeks bias air dikali dengan sin R. Nah, kita butuh cari R-nya. Kalau untuk lukis bayangannya udah pasti nih. Seperti ini. Ini 1, ini dikali sin 22 derajat. Ini 4/3 dikali dengan sin R. Nah, berarti kita tinggal hitung nih. Sin 22, kamu punya kalkulator? Saya kebetulan nggak ada nih. Punya. Coba saya hitung dulu. Coba bantu hitung ya. Saya 0,37460653. itu apanya? Sin R-nya. Sin 22. Berarti 1 dikali berapa tadi? 0,374606. Nah, kita pakai ini aja. Pakai angka yang agak sederhana saja. Kita bulatin dari 0,37. Nah, berarti berapa ini sin R-nya? Sin R adalah 4 kali 0,37 bagi 4. Berarti itu 3 kali 0,37 dibagi 4. 0,2775 ya. Nah, kalau sudah, kalau nggak punya kalkulator, biasanya penulisannya boleh begini. Sin pangkat min 1, R itu adalah sin pangkat min 1 dari 0,775. Nah, boleh dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau punya kalkulator, coba bantu. Berapakah ini sudutnya? Sudutnya harus lebih kecil dari 22. Coba diinput di kalkulator gimana? Berapa hasilnya? Bisa bantu? Sebentar. Harusnya di bawah 22 derajat. 29,96. Hah? 29. Harus di bawah 22 jawabannya. Sebentar. Sebentar, saya salah masukin angka. Ini 0,27775. Sebentar. Oh alah, harusnya 16,31. Nah, ya. Nah, 16,1 ya. 3172007. Berarti gini aja lah, kita bulatin aja jadi 16 ya, 16, tapi nanti kamu boleh pakai angka yang lebih panjang. Oh. Oke. Paham ya? Ini pembulatan tapi ya. Oke, bisa ya? Bisa. Pak, boleh dikatakan dikit, saya mau catat dulu yang bagian B-nya. Bagian B-nya yang ini. Ada 2 yang ditanyakan, lukis bayangannya, lukis jalannya sinar, sama ini mencari apanya? Mencari nilai R-nya.
Sudah. Oke ya. Selanjutnya soal berikutnya ya. Ini tadi sudah soal berikutnya. Mana dia? Nomor 21. Walah, ini idenya sama nih. Idenya sama seperti soal sebelumnya. Ya. Data yang diketahui. Sinar datang dari kaca ke alkohol membentuk sudut 20 derajat. Berarti ini R. R-nya 20. Kok R. Sinar datang itu biasa simbolnya I-nya 20 derajat. Diketahui indeks bias mutlak alkohol berarti Na. Kita pakai simbol Na 7/5. Lalu indeks bias kaca NK itu 3/2. Yang ditanya di sini ada 2 ya. Ditanya untuk pertanyaan yang A itu indeks bias relatif, indeks bias alkohol ya. Alkohol relatif terhadap kaca NaK. Nah, NK itu adalah yang disebutkan pertama kali di atas posisi Na per NK. Nah, Na-nya itu 7/5 dibagi dengan 3/2. Berarti NaK ini sama dengan 14/15 ya. Seperti itu. Bisa ya? Iya. Ini 2 kali 7 14/15. Nah, yang kedua pertanyaan yang B-nya ya. Lukis jalannya sinar. Selanjutnya tentukan nilai R-nya berapa. Ya, berarti kita bisa buat di sini sinarnya datang dari kaca ke alkohol. Kaca itu nilainya 3/2. Alkohol 7/5. Siapa yang lebih rapat mediumnya? 7/5 itu 1,4. Nah, berarti lebih rapat si kaca. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, indeks bias kaca itu lebih rapat. Lebih besar daripada indeks bias alkohol. Nah, hal ini menandakan apa? Ini menandakan kalau sinar datang itu pasti dari medium datang dari kaca. Kaca lebih besar. Medium yang rapat menuju medium kurang rapat. Nah, jadi kita tinggal gambar aja. Sinar datang dari medium rapat menuju medium kurang rapat itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, jadi karena ini kasusnya seperti ini, otomatis di sini sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Nah, kita tinggal gambar tuh. Kayak tadi ya, ini garis bantu. Kemudian kita butuh garis normal. Garis normalnya yang ini. Misalkan ini saja. Ini N. Terus kita tahu di sini kaca ya. Dianya itu berasal dari kaca. Ini kaca sebagai medium yang lebih rapat. Kemudian di bawahnya itu alkohol. Alkohol sebagai medium yang kurang rapat. Nah, jalannya sinar akan seperti ini. 20 derajat ya. Karena 20 derajat berarti seperti ini kira-kira. Ini adalah sinar apa namanya? Sinar datang. Bentar ya, saya buat agak besar gini. Kasih simbolnya ini adalah I ya. Nah, ini I-nya ini 20 derajat. Kemudian dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, berarti gini. Kita buat aja seperti ini. Ini adalah sinar biasnya. Ini sinar bias, yang ini sinar datang. SD. Berarti kita akan ketemu di sinilah R-nya.
Nah, ini kira-kira. Ini paham untuk gambarnya? Paham. Nah, coba kita buktikan benar nggak ini gambarnya ya, sesuai dengan hukum Snellius 2 pakai rumus. Rumusnya tadi kan ini. Karena kacanya duluan berarti N kaca kali dengan sin I sama dengan N alkohol dikali dengan sin R. Nah, nih. N kacanya tadi 7/5 dikali dengan sin 20 derajat sama dengan ini 3/2 dikali dengan sin R. Nah, kita cari dulu nih. Coba. Ini bisa nggak nih? Sin 20 berapa ya? Bantu. Boleh dibantu? Sin 20 berapa? Oh, iya, sebentar. Bentar. Ini bisa ketemu? Sin 20? 0,34202 Oke. Berarti kita pakai saja pembulatannya pakai 0,34 saja. Nah, ini berarti berapa ini? Sin R adalah 14 dibagi 15 dikali 0,34. Nah, ini dapatnya ya. Sin R-nya saya pakai ini 0,32. Saya pakai pembulatan ya. Hasilnya. Nah, kalau nggak punya kalkulator, R-nya boleh kita tulis seperti ini. Sin pangkat min 1 dari 0,32. Nah, seperti ini saja boleh. Tapi kalau ada, bisa dicari nih. Boleh bantu cari berapa nih? Jawabannya harus lebih besar dari 20. Jawabannya sebentar. Kok 18 ya? Nah, 0,32 itu berapa ya? Tadi ini berapa nih? Lebih kecil ya? Sebentar. Ini salah hitung ya. Ini sin R ya. 2, 14, 15. 14/15. Oh, memang harusnya lebih kecil ya? Iya, sebentar. Siapa lebih besar ini? Kacanya 1,5 ya. Kacanya itu 3/2. 3/2 itu berapa? 3 bagi 2, 1,5. 7 bagi 5. 7 bagi 5 itu 1,4. Dia dari kaca ke alkohol. Harusnya lebih besar ya. Iya juga ya. Oh, itu kebalik ya? Sebentar. Iya. Kacanya kan 3/2. Iya, saya yang salah hitung ya. Alah, ini. Salah hitung nih. Pantesan nggak ada ya. Ini yang salah ya. Coba diulang ya. Secara logika nggak mungkin lebih kecil ya. Berarti kacanya tadi indeks biasnya itu 3/2. Nah, ini 3/2. Ini 7/5. Kali silang itu 15/14. Berarti ini 15/14. Nah, ini baru ada ya. 15 bagi 14 dikali 0,34. 0,36. Nah, ini akal nih, lebih besar ya. Berapa itu kalau dihitung? Sekitar berapa itu? 21 atau 22 mungkin ya. 21,1001962. Oke, kita bulatkan saja jadi 21 ya. Nah, ini masuk akal nih. Oh, iya.
Oke, itu untuk soal nomor 21. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya ya, halaman 240. Teori belakangan kita coba yang hitung-hitungan dulu ya. Kalau misalnya banyak sekali nih. Kita masuk ke halaman 240. Yang hitung-hitungannya dulu ya. Di soal hitung-hitungan itu ada soal nomor ini, nomor 23. Sekalian bahas tentang lensa. Kemarin kita lensa cuman bahas singkat saja. Sekarang coba kita sambil menjelaskan di soal ini, kita bahas teorinya. Nah ini mengenai lensa. Ya, ingat kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas kalau lensa cembung, rumus yang digunakan tentang 1/f sama dengan 1/s tambah 1/absen, S absen atau perbesaran S absen per S itu kan pada lensa cembung itu syarat penggunaannya mirip dengan cermin cekung. Ya. Oke. Nah, berarti kita bisa coba kan ide itu ke soal ini. Yang pertama kita Pak, nomor 22 belum? tadi saya bilang yang hitung-hitungan dulu ya, biar lebih cepat habis ya. Oke, hitung-hitungannya kan lebih banyak nih. Nanti kita coba bahas yang belakangan lah itu. 23. Benda dengan tinggi 8 cm. Berarti ini adalah H. Hanya itu 8 cm. Dan diletakkan 20 cm di depan lensa cembung. Berarti ini adalah S. Yang mempunyai fokus. Fokusnya itu 12 cm. Hitunglah jarak bayangan, perbesaran, dan tinggi bayangan. Oh ini. Yang ditanya pada pertanyaan A itu berapakah S absennya? Lalu berapakah besar perbesarannya? Dan berapakah tinggi bayangan? Nah ini kita bisa pakai persamaan yang ada di cermin cembung. Cermin cekung. Karena mirip dengan lensa cekung. Nah, yang pertama untuk mencari S absen, kita gunakan saja ini. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s absen. Berarti 1/12 sama dengan 1/20 ditambah 1/s absen. Nah, berapa nih? Kalau dihitung berapa nih? Kali. Pak, tadi agak melek ya. Nah, ini untuk mencari fokus apa? S absennya. Pakai rumus ini. Oke. Nah, ini ya. Intinya begini sih. Tadi agak ngelek ya. Ya, oke, saya ulang ya. Ingat ya. Ini kan kata kuncinya adalah lensa cembung. Oke. Lensa cembung ini rumus yang digunakan pada cermin itu mirip dengan penggunaan syarat pada rumus cermin cekung. Ya, jadi yang pertama ini rumusnya. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s absen. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, tinggal dihitung ya. Karena datanya sudah ada, ini ada F, ada S, tinggal dihitung di sini. Nah, kita bisa cari dulu nih S absennya. Berapakah S absennya? S absennya ini berapa ini? 30 ya? 30 ya? Oke. Langsung saja ya. S absennya itu ya 30 ya. Iya. Dalam satuan sentimeter. Nah, kalau sudah dapat itu, kita bisa mencari besar perbesarannya M. Nah, M-nya kan tidak lain adalah S absen per S. Gini. Dan tinggal dihitung saja. 30 kita bagi dengan S-nya tadi 12 ya. Iya. Nah, ini diperkecil saja. Kalau diperkecil berapa nih? Sama-sama bagi 2 bagi 6 ya. S-nya itu 20, Pak. S-nya 20 ya. Iya.
sorry, iya ya. Ini salah ini ya. S-nya 20. Alah nih. Berarti 1,5 ya. Iya. Nah, ini. Berarti kita tinggal cari H-nya, absennya. Ya, berarti kan untuk H absen langsung aja ya begini. M kali H. 3/2 kita kali dengan ketinggiannya tadi berapa? 8. Nah, berarti 8 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 ya. Iya. Berarti ukurannya diperbesar. Nah, sekarang yang berikutnya yang ditanya adalah pertanyaan yang B ini. Nah, lukis bayangan dengan skala 1/4 dan lukis sifatnya. Nah, kalau dengan skala 1/4, datanya kan tadi kita coba. Datanya tadi berapa nih? Datanya S-nya 20, S absennya 30. Skala 1/4. Berarti 20/4 berapa itu? 5 ya. 30/4 7,5. 7,5. Oke. Kita pakai skala itu ya. Nah, coba ini mudah-mudahan bisa digambarkan di sini. Karena skalanya 1/4, skala 1/4 itu menyatakan kalau kita harus gunakan nilai dari S-nya itu 20/4, 5. Kemudian S absennya kita pakai 7,5. Dan fokusnya 12/4 berapa nih? 3 ya. Nah, jadi kita coba pakai data ini untuk menggambarnya. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah mungkin yang pertama kita bisa lakukan adalah gambar sumbu utama. Ya, sumbu utamanya mungkin ini. Ini sumbu utamanya. Setelah itu letakkan lensanya. Nah, untuk lensa itu biasanya boleh digambarkan dengan bentuk garis saja. Ya, kalau untuk lensa itu nggak perlu digambar kelengkungannya, jadi cukup digambar garis begini saja. Ini kita kasih kode di atasnya. Di soal ini kan lensa cembung, berarti kasih aja kode plus di atasnya. Ini artinya sudah lensa cembung. Nah, kemudian kita butuh skala ini. Fokusnya itu 3. Nah, kalau fokusnya 3, coba saya zoom perbesar ya. Fokusnya 3. Saya pakai skala 3. 3 itu misalnya ini 2 kotak saya pakai. 2, 2, 2, mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini fokusnya ada di sini. Atau terlalu kecil ya gambarnya nanti. Nanti gambarnya terlalu kecil. Coba saya pakai satu kotak itu 4. Satu kotak sekeempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Fokusnya saya letak di sini. Ini fokusnya. Kemudian S-nya dibilang S-nya itu 5. Oh, 5. Berarti di belakang fokus ya. Di belakang fokus berarti tadi saya pakai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Digambar aja nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bendanya. Cuman di sini tingginya 8 ya. 8 dibagi 4. 2 ya. Berarti harus gambarnya 2. Jarak bendanya 20 cm. Ya, maksudnya itu kan pakai skala nih. 1/4. Enggak, jadi itu harusnya dari F itu hitung 8 kotak ya. Oh, 20 cm ya. Iya. Oh iya, masih kurang nih. Ya. Tambah 2 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Oke, ini kita buat. Tapi ke atas tingginya itu dia 8. Tingginya 8/2. Berarti 8 kotak ya. Oke, gambar 1. Ini 4. 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Ya. Nah kira-kira begini. Ini bendanya. Ya. Kalau sudah, ini sudah ketemu nih. Tinggal dilukiskan. 6. Ini kok jadi salah ya? Sebentar. Fokusnya tadi berapa ini? Fokusnya 3 ya. Saya pakai berapa kotak tadi? Oh salah nih. Agak repot ya kalau menggambar pakai di sini. Lebih enak pakai penggaris. Saya enggak. Coba saya ulang lah. Ini salah. Gimana nih? Fokusnya 3. 3. Kalau 3 ini saat misalnya satu kotak 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah di sini ya. Nah ini fokusnya. Nah, S-nya 5. Berarti tambah 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini. Nah intinya gini lah. Tapi dia tingginya 8 ya. 8 itu berarti 2. Harus ke atas 8. Ini 4 tambah 4. Nah, tingginya harus segini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi. Nah, lebih enak pakai penggaris sih. Ini fokusnya harus kita tandai satu lagi di sini. Sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini fokus yang kedua. Ya, selanjutnya kita harus buat sinar istimewanya. Intinya begini sinar istimewanya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ya. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, ini akan dibiaskan menuju fokus. Itu yang pertama. Ya. Nah, dibiaskan menuju fokus yang kedua karena fokusnya ada 2. Nah, jadi ini adalah sinar biasnya. Nah, selanjutnya kita butuh satu lagi, ya. Jadi kita butuh satu lagi sinar. Nah, yang paling mudah adalah kita pakai jenis sinar yang kedua saja. Yang kedua begini, sinar datang menuju fokus, ya. Sinar datang menuju fokus, nah, seperti ini. Ya, ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi ini adalah sinar datang. Yang kedua, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar biasnya. Nah, berarti yang pertama tadi ini kurang. Ini harusnya itu saya kasih gini. Nah, ini. Nah, kalau sudah akan ketemu sebuah titik di sini yang berpotongan dari 2 ini. Ya, tapi bisa juga nanti kita pakai satu lagi sinar. Ada satu lagi sinar istimewa yang berbunyi begini. Sinar datang menuju pusat kelengkungan itu diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, yang ini. Ya, jadi pakai 3 aja. Ini sinar bias, sinar datang menuju pusat kelengkungan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, dari sini ada 3 sinar istimewa yang berpotongan. Nah, disitulah kita gambarkan letak benda bayangannya. Jadi kira-kira di sini. Di sini. Nah, inilah kira-kira letak bayangannya. Nah, ini bayangannya. Jadi kalau ini adalah H-nya, yang ini adalah H absennya. Tapi kalau kita lihat angkanya tadi, oh ya, lebih besar ya. Angkanya 8 jadi 12. Oke. Nah, untuk melukisnya kayak gini ya kira-kira.
Coba Bisa? saya kasih dulu saya. Ya, jadi ada 3 sinar istimewa yang perlu kamu pahami ketika ketemu lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju fokus yang kedua. Lalu yang kedua, sinar datang menuju fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju pusat lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, itu untuk 3 sinar istimewa yang terdapat pada lensa cembung. Pak, ini dia nggak gambar kayak lengkungan-lengkungan lensa yang kayak gini ya? Kalau lensa sebenarnya nggak perlu ya. Cara paling mudahnya adalah gambar garis. Nah, kalau mau digambar lebih detail lagi sih sebenarnya bisa pakai itu. Nah, cuman biasanya sih nggak perlu, garis saja. Kalau Oh, pakai itu berarti butuh busur ya untuk menentukan fokusnya. iya. Iya, itu lebih repot lagi. Biasanya sih cuma seperti ini aja. Makanya dikasih simbol garis, di atasnya dikasih tanda positif artinya lensa cembung. Kalau kasih tanda negatif artinya lensa cekung. Oh, Tapi boleh juga gitu. Pakai itu, tapi lebih ribet gambarnya. eh, Kecuali cermin cekung, lensa cekung, nah baru. sudah. Sudah ya? Oke. Nah, itu soal tentang lensa cembung. Sekarang kita coba lihat. Sepertinya ada lensa, nomor 24 lah dulu. 24 sama saja idenya ya. Lensa cekung, coba saya cari lensa cekung dulu ya. Ini, kita bahasnya acak dulu ya. Minimal tahu perbedaan lensa cekung dan lensa cembung. Nih, di halaman yang sama masih nomor 29. Ya. Nih, 29. Nah, idenya seperti ini. Untuk seper F sama dengan S seper S absen atau perbesaran sama dengan absen per S. Ya, untuk lensa cekung itu syaratnya mirip dengan yang kita bahas di cermin cembung, gitu. Ya, jadi kata kuncinya kan di nomor 29 ini adalah lensa cekung. Nah, karena lensa cekung idenya mirip dengan cermin cembung, yaitu apa? Fokusnya lensa cekung ya. Jadi idenya mirip dengan cermin cembung, yaitu syaratnya adalah jari-jari kelengkungan, fokusnya, kemudian S-absennya ini nanti akan bertanda negatif. Bertanda negatif artinya apa? Artinya dia bayangannya di belakang lensa. Gitu. Nah, kalau gitu kita lihat data yang diketahuinya. Benda tingginya 6 cm. Nah, diketahui di sini hanya itu 6 cm. Diletakkan 36 cm di depan cermin cekung. Berarti S-nya 36 cm. Bayangan yang terbentuk 12 cm di depan lensa. Berarti S absennya ini adalah minus ya, 12 cm. Kemudian yang ditanya hitunglah fokusnya. Yang ditanya ada 3. Yang A itu fokusnya berapa? Nah, tinggal hitung aja. Pakai rumus seper F sama dengan seper S tambah seper S absen. Berarti
1 per F sama dengan 1 per 36 ditambah 1 per min 12. Nah, disamakan ini. 36 itu berarti 3 kali 12 itu 3 kali 3 ya. Berarti ini 1 per F sama dengan 1 per 36 dikurang 3 per 36. Nah, berarti 1 per F sama dengan min 2 per 36. Berarti F-nya adalah 36 bagi 2. 18 ya. Itu bisa ya? Nah, yang berikutnya yang B. Tentukan perbesaran dan tinggi bayangan. Berarti yang ditanya berikutnya adalah M. Kemudian tinggi bayangan H absen. Nah, untuk M, S absen per S. Nah, kita pakai tanda mutlak saja. Berarti min 12 kita bagi dengan 36. Berarti M-nya adalah 1/3 ya. Diperkecil. Nah, kalau mencari H absen. H absen adalah M dikali H. Berarti H absennya adalah 1/3 dikali dengan H-nya tadi 6. Berarti 2 cm diperkecil ya. Ini bisa? Bisa. Nah, kemudian yang C ini kita disuruh melukis tapi skalanya 1/6. Nah, berarti kita coba lukiskan dengan skala 1/6. S-nya tadi berapa itu? S-nya tadi kita dapat S-nya 36. 36 bagi 6? 6 ya. 36 bagi 6, 6. 12 bagi 6, 2. Oke. Berarti hanya itu berapa ini? 6 bagi 6, 1. Oke. Ya, jadi kita harus lukiskan dengan cara begini. Kita buat di gambar itu hanya itu 1. Skalanya 1/6, berarti pakai 1 cm. Kemudian S-nya itu kita pakai 6 cm. Lalu S absennya kita harus pakai angka 12 bagi 6 itu min 2. Ini ya. 12 bagi 6 min 2. Ini. Jadi skala yang harus kita pakai ini. Nah, sekarang kita coba yang pertama buat dulu di sini sumbu utamanya. Nah, jadi kita coba gambar sumbu utamanya. Ya, sumbu utama. Lalu kita gambar lensanya. Ingat gambar lensanya pakai ini aja. Apa? Pakai garis lurus saja. Misalnya di sini. Nah, ini lensanya. Kasih tanda lensa cekung itu berarti dikasih tanda di sini negatif. Kasih tanda di atasnya lensa negatif. Nah, begini. Terus fokusnya tadi kita dapat berapa itu? Min 18. 18 bagi 6 berapa itu? Fokusnya berarti min 1/3. 18 bagi 6, 3 ya. Nah, berarti fokusnya harus kita gambar 3. Nah, saya misalkan nih, saya pakai setiap kotak ini, saya pakai 3. Berarti 3, misalnya 3 kotak ini 1 cm. Berarti kalau 3 kotak ini 1 cm, berarti fokusnya ada di mana ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti fokusnya ada di sini. 7, 8, 9. Satu lagi fokusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Nah ini adalah fokus. Dan yang ini juga fokusnya. Selanjutnya S-nya itu 6 cm. Oke, 6 cm berarti di jari-jari kelengkungan ya. 6 berarti saya tambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Benda harus saya letakkan di sini dengan tinggi 1 cm. 1 cm berarti 3. Nah ini. Bendanya harus saya pasang seperti ini. Oke. Nah ini. Kalau sudah, yang harus dilakukan apa? Kalau sudah digambar benda jarak 6 cm,
ya, dan fokusnya itu 3 cm, kita tinggal terapkan 3 sinar istimewa. Nah, yang pertama untuk lensa cekung ya. Untuk lensa cekung begini. Dibiaskan, dipantulkan sebentar. Ini sudah ya, seperti ini ya. Oke. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah gini, gunakan 3 sinar istimewa kan. Jadi saya pakai yang pertama begini. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi sumbu utama ini saya pakai angka 3 di sini ya, 3. Ini adalah sinar datangnya. Ini akan dibiaskan seolah-olah dari fokus yang pertama. Jadi kita gambar dari sini, seolah-olah dari sini. Nah, begini. Dibiaskan seolah-olah dari fokus yang pertama. Nah, ini tarik garis panjang saja. Oke, begini. Jadi seolah-olah berasal dari sini. Nah, gitu. Ini adalah sinar biasnya. Sinar bias. Jadi sudut istimewa, sinar istimewa yang pertama ini, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari fokus yang pertama. Kemudian yang kedua bisa begini. Sinar seolah-olah menuju fokus yang kedua. Nih, sinar datang seolah-olah menuju fokus yang di depannya ini. Ini, aduh ini enggak pas ya. Ya, agak susah nih gambarnya. Nah, gini. Kurang pas. Nah, ini. Sinar datang seolah-olah menuju fokus yang kedua, ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maksudnya seolah-olah itu begini. Sinar datang seakan-akan datang ke fokus ini. Nah, seakan-akan menuju fokus, tapi ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi larinya ke sini. Nah, ini dia. Ini sinar data. Yang ini adalah sinar biasnya. Nah, ternyata dari 2 gambar ini itu tidak ada yang 2 titik sinar istimewa yang berpotongan. Kalau enggak, oh sudah ada ya ini. Di sini ada yang berpotongan ya. Sekarang kita coba pakai satu lagi. Satu lagi itu adalah yang ini. Yang ini. Sinar datang menuju pusat lensa, diteruskan tanpa dibiaskan. Berarti ada sinar datang menuju pusat lensa. Kok nggak ketemu ya? Sinar datang menuju pusat lensa. Ini sinar datang menuju pusat lensa, berarti dari sini. Nah, ini ada yang berpotongan ya. Sinar datang menuju pusat lensanya ada di sini, diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mana titik yang berpotongan ini ya? Oh, ada yang salah saya. Ada yang salah ya. Yang salah itu yang ini. Yang kedua saya salah. Bentar, saya coba ulang ya. Sinar datang menuju fokus, dibiaskan sejajar semua. Oh ya, sudah benar tadi ya. Mungkin gambarnya kurang pas aja. Ya, gambar kurang pas ya.
Coba perbesarannya berapa? Sorry, perbesarannya berapa tadi? Oh iya benar. Berarti udah benar ini tadi. Nah ini udah benar ya. Di sini ada titik yang berpotongan. Berpotongan itu yang mana nih? Ini kayaknya gambar yang ini yang kurang pas. Yang kedua. Kan minimal dari apa? 3 sinar istimewa itu harus dipakai minimal 2 ya. Ini yang salah. Enggak gambarnya. Yang 2. Tapi dari 2 ini sebenarnya sudah kelihatan nih ada yang berpotongan. Di sini. Ini pas nih. Nah, coba kita lihat ya. Di titik ini coba nih. Dia perpotongannya di titik ini. Saya tadi coba perhatikan. Ini pas nih ya. Ini benar ternyata. Ini kan saya pakai 3 kotak ya. 1, 2, 3. Kan dia diperkecil per 3 kali. Artinya harus kotak. Nah ini pas yang titik yang berpotongan di 1. Ini. Nah ini benar ya. Jadi pakai 2 gambar yang baru pas nih. Ini bayangannya. Paham? Paham. Nah, jadi kamu nanti buatnya begitu juga ya. Kalau buatnya udah pasti benar jawabannya. Oh, Ada pertanyaan untuk soal yang ini? tidak. Oke. Ini sudah jam berapa? Kalau nggak ada mungkin bisanya bahas sampai sini aja dulu ya. Sepertinya. Nah, nanti kamu coba gambarkan yang apa yang lebih bagus pakai penggaris kayaknya ini. Oh, Oke, bisa kan? bisa. Yalah, kalau gitu sampai sini dulu ya. Kayaknya udah jam segini. Oh, oke. Thank you, Pak. Oke, tes. Oke. Nah. Bye. Selamat malam lah.